Jamin keselamatan perjalanan, para sopir bus jalani tes urin. Jelang Idul Fitri, permintaan tiket bus mengalami peningkatan signifikan. Om Swastiastu. Saudara, selain dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk menemani Anda dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Smita Ganjali dan saudara, inilah Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama dalam Bali hari ini, saudara. Menjamin keselamatan para penumpang bus, manajemen PO M Trans mewajibkan para sopir melakukan tes urin. Ramcek armada bus juga telah dilakukan beserta pemeriksaan lainnya menyambut arus mudik Lebaran tahun ini. Kewajiban tes urin bagi kru PO M Trans ini dilakukan 10 hari sebelum Lebaran. Manajer operasional M Trans Bali, Arif Irawan mengatakan, tes urin dilakukan secara berkala, terutama saat musim arus mudik dan arus balik Lebaran. Hal ini sangat penting guna memastikan para pengemudi sehat dan bebas dari pengaruh narkoba. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan 2 orang sopir dalam setiap bus yang melakukan perjalanan, mengantisipasi faktor kelelahan. Dari M Trans itu kita sudah persuasif dari mekanik sendiri, kita sudah mengadakan pengecekan dengan setiap harinya dari minggu pertama awal puasa sampai nanti di terakhir minggu ini Pak, 2 minggu. Kita ada jadwal pengecekan seluruh armada dari kelayakan pengereman, terus dari segi kesehatan engine atau mesin. Nah, jadi juga nanti insya Allah di H-15 juga atau H-10 kurang lebih, itu kita ada pengecekan tes urin dari POM Trans sendiri. Jadi semua kru dan semua armada itu wajib ya untuk tes urin. Selain menambah trayek baru di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, PO M Trans juga terus melakukan peremajaan armada guna menjamin kenyamanan para penumpang. Harizul Prima melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, permintaan tiket bus mengalami lonjakan signifikan di Kota Denpasar. Mengakomodasi tingginya animo penumpang, M Trans menambah armada cadangan. Antusiasme masyarakat terhadap layanan bus meningkat tajam menjelang mudik Lebaran. Sejak awal pembukaan pemesanan, tiket keberangkatan pada puncak arus mudik telah terjual habis, sehingga operator menyiapkan 10 unit bus tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Manajer operasional M Trans Bali mengungkap keterisian kursi reguler telah mencapai 100%, sehingga langkah penambahan armada menjadi solusi utama. Dari 10 unit tersebut, 4 unit akan melayani rute Jawa Timur, seperti Malang dan Kediri, sedangkan 6 lainnya melayani rute Jawa Tengah. Selain itu, M Trans juga memastikan kesiapan armada dengan melakukan pengecekan meliputi sistem pengereman, kondisi mesin, dan AC. Sementara itu, pembukingan tiket dengan tarif tuslah dari 17 hingga 28 Maret untuk arus mudik rata-rata sudah habis terjual. Untuk pembukingan tiket dari harga tuslah tanggal 17 sampai 28 Maret 2025 ini kita sudah habis terjual rata-rata. Jadi yang masih tersisa hanya 3 hari, 17 sampai tanggal 19. Nah, jadi animo penumpang ini sangat antusias sekali Pak. Dari pembukingan dibuka tanggal 25 Februari, itu sudah mulai berangsur-angsur, sudah mulai penuh. Jadi sudah bookingan itu sudah mulai berdatangan terus. Untuk kelancaran perjalanan, penumpang diimbau tiba di titik keberangkatan 30 menit sebelum jadwal guna menghindari keterlambatan. Pihak M Trans juga berkoordinasi dengan pihak terkait dan pecalang untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar terminal, mengingat puncak arus mudik juga berdekatan dengan Hari Raya Nyepi yang berpotensi menambah kepadatan kendaraan. Haris dan Zulprima melaporkan. Sementara itu, saudara, antisipasi inflasi jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Klungkung menggelar pasar murah di beberapa tempat keramaian hingga areal masjid di Klungkung dan Nusa Penida. Puluhan titik yang menjadi target digelarnya pasar murah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan serta beberapa bank.
Pasar murah Hari Besar Keagamaan Nasional menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri menyasar tempat-tempat keramaian hingga menyasar areal masjid yang ada di Kelungkung Daratan dan Kepulauan Nusa Penida. Bupati Kelungkung Imade Satria mengatakan, pasar murah ini sebagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok di pasaran serangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional. Pihaknya berharap pasar murah ini dapat menekan harga yang kerap menjadi penyumbang inflasi. Program pasar murah ini sangat potensial dan nantinya akan menggandeng pengusaha dan distributor. Bahwasanya kita ketahui bersama setiap tahunnya biasanya menjelang hari raya itu pasca itu harga-harga kebutuhan pokok masyarakat itu selalu naik. Karena itu kita membantu masyarakat agar bisa terjangkau kebutuhan pokoknya dan sekaligus untuk mengendalikan harga-harga di pasar itu hujan utama. Jadi menekan inflasi. Kedepannya kita berharap agar para pengusaha yang menyediakan kebutuhan pokok tentunya agar ikut bergabung untuk mengadakan pasar murah sehingga lebih banyak bisa membantu masyarakat. Menjelang Hari Raya Keagamaan, Bupati Kelungkung dan TPID terus melakukan pasar murah untuk memastikan harga di pasaran tetap stabil dan ketersediaan kebutuhan pokok memadai. Hal ini sebagai langkah strategis mengendalikan inflasi daerah. Ketut Setiawan melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus pastikan takaran minyak goreng kemasan minyak kita sesuai dengan ketentuan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saudara usai jeda, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kami memulai aktivitas mengambil usaha di dunia wirausaha sejak tahun 1980. Bermula dari tenun 4, alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Memperdayakan khususnya ibu-ibu yang memang pekerjaannya sudah memiliki keterampilan seni tenun. Kami juga memperhatikan 40-50 orang kesejahteraan mereka. Motif, desain, motif ada motif tradisional, kontemporer, yang bernuansa fauna dan flora. Tantangan yang dihadapi, usia mereka sudah makin menua. Mereka punya kepentingan untuk pelayanan keluarga, punya anak, cucu. Tanamkan rasa percaya diri. Ketekunan di dalamnya, kesabaran juga, yakin akan mewarisi suatu nilai sukses dan mulia. Kami tidak hanya menenun kain, tapi menenun harapan untuk masyarakat sekitarnya. Anda kembali bersama kami dalam Bali hari ini. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali memastikan takaran kemasan minyak goreng minyak kita sesuai ketentuan dengan mendatangi dan mengukur langsung minyak kita yang dijual di pasaran pada Selasa pagi. Di Pasar Kerenang, petugas di Treskrimsus Polda Bali langsung mendatangi salah satu pedagang yang menjual minyak goreng murah kemasan minyak kita. Petugas melakukan pengukuran takaran minyak kita menggunakan gelas takar. Hasilnya kemasan minyak kita 1 liter isinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Petugas juga melakukan pengukuran takaran minyak kita di pedagang lain di Pasar Kerenang dan Pasar Badung. Meski tidak ditemukan adanya takaran isi kemasan yang tidak sesuai atau kurang dari takaran yang telah ditentukan, petugas justru menemukan harga jual yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, HET. Salah satu pedagang mengaku tidak dapat menjual minyak kita sesuai dengan HET karena kenaikan mulai terjadi di tingkat distributor. HET minyak kita yang seharusnya seharga Rp15.700 per liter, namun kini dijual seharga Rp17.000 per liter.
Harga belum bisa saya ngasih sesuai rate itu, karena saya belinya kan mahal, Pak. Berapa, Bu? 16.800. 17. Kalau harusnya berapa, Bu? Harusnya kan disuruh jualnya 15.700. Ya, kita antisipasi jangan sampai ada pemain-pemain yang menjual minyak kita ini itu mengurangi takaran yang sudah ditentukan di dalam botol tersebut. Seperti itu. Jajaran Ditreskrimsus Polda Bali menegaskan stok minyak goreng saat ini hingga menjelang Idul Fitri masih aman dan mencukupi. Petugas juga mengimbau masyarakat jika menemukan kecurangan terhadap penjualan komoditas yang diatur pemerintah agar melaporkan ke Satgas Pangan Polda Bali untuk ditindaklanjuti. Yuda Maruta melaporkan. Mundurnya pelantikan calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K membuat anggaran yang disiapkan pemerintah berpotensi menjadi silpa. Wali Kota Jaya Negara mengatakan penundaan pengangkatan CASN dan P3K tetap berdampak untuk Pemkot Denpasar. Di sisi lain, Wali Kota Denpasar berharap penundaan pengangkatan CASN dan P3K tidak dipolitisir. Hal ini karena Pemkot Denpasar telah menganggarkan Rp171 miliar dana pendampingan untuk pengangkatan tenaga P3K tahun ini. Ia menjelaskan akibat penundaan ini, dana pendampingan yang telah dianggarkan akan menjadi silpa di tahun berikutnya. Nah, jadi kalau ini ditunda, dampaknya ada dua hal terhadap mudah-mudahan teman-teman P3K kita tidak ada beban urusan itu. Yang kedua, kita juga anggaran kita akan menjadi silpa di tahun berikutnya karena nak kepake anggaran ini. Jaya Negara menambahkan untuk pergeseran anggaran tetap ada, mengingat pegawai kontrak dan honorer yang belum dilantik menjadi P3K ini akan dikembalikan ke tempat awal masing-masing. Selain itu, dana pendampingan digunakan untuk insentif pajak sebesar 4%, serta tambahan penghasilan pegawai hampir Rp2,5 juta per orang per bulan. Sugiyarto melaporkan. Sementara itu, Saudara, program Makan Bergizi Gratis MBG di Jembrana tetap berjalan selama bulan Ramadan. Namun, ada penyesuaian menu yang diberikan kepada para siswa dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Berbeda dari hari biasanya, menu MBG tidak menggunakan tempat makan atau ompreng yang berisi makanan siap saji, melainkan tas yang berisi makanan kering, seperti camilan, telur, kurma, dan pisang. Selama bulan puasa, menu makanan yang diberikan kepada siswa diubah oleh Badan Gizi Nasional, tidak berupa makanan jadi seperti sebelumnya. Bagi para siswa yang berpuasa, mereka dapat membawa pulang camilan untuk dinikmati saat berbuka puasa. Sementara untuk siswa yang tidak puasa, langsung dapat menikmati camilan dan buah yang diberikan. Seperti yang kita laksanakan sebelumnya, tapi kita berikan makanan-makanan yang bersifat makanan kering, yang harapannya nanti akan diberikan atau dimakan pada saat kegiatan buka puasa. Contohnya adalah ada buah-buahan, ada telur, ada makanan ringan, bisa itu roti ataupun yang lain, dilanjutkan dengan kurma dan susu. Tergantung dengan harinya, ada kadang susu, ada juga kita kasih sereal dan seterusnya. Program Makan Bergizi Gratis selama bulan puasa tetap diberikan kepada siswa, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Meski demikian, kalorinya tetap seimbang dan disesuaikan dengan siswa TK, SD, SMP, dan SMA. Ketut Jimmy melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pandemi memaksa kami beradaptasi dan terus berinovasi, sehingga kami terus melangkah. Usaha ini berjalan pertama kali di tahun 2017 pada saat Raja Salman ke Bali, dan pada waktu itu memperkenalkan anyaman ate yang model bulat. Kerajinan ate ini memang dari Desa Adat Gumung terlahirnya, karena itulah kami mencobanya. UMKM kami memang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Adat Gumung.
baik orang tua, anak-anak, remaja. Pemasarannya lewat Instagram dan Facebook dan juga beberapa WA. Baik, mungkin harapan saya untuk UMKM yang baru berjalan tetap semangat dan terus berinovasi sesuai perkembangan zaman. UMKM ini bukan hanya tempat bekerja, ini adalah harapan untuk keluarga kami. Ayo dukung perekonomian rakyat, pengrajin cerdas, pengrajin sejahtera. Saudara, 41 negara memastikan diri ambil bagian pada kejuaraan dunia Kempo antar pelajar pada bulan Agustus 2025 di Provinsi Bali. Panitia akan membatasi jumlah atlet setiap negaranya untuk bersaing dan dapat menjadi yang terbaik di masing-masing nomor yang dipertandingkan. Pemprov Perkemi Bali menyambut positif agenda PB Perkemi menggelar kejuaraan dunia antar pelajar cabang olahraga Kempo di Pulau Dewata, Bali. Sebagai tempat pelaksanaan kejuaraan dunia, secara tidak langsung akan memacu semangat para Kensi Bali untuk berlatih menuju prestasi ke jenjang yang lebih tinggi. Pada saat bulan Juli nanti akan ada IMEC. Dari IMEC nanti kita bisa tahu calon-calon yang kita pertandingkan di level mahasiswa di kejuaraan dunia. Karena terus terang Shorinji Kempo ini untuk Indonesia adalah kedua terbesar di dunia setelah Jepang. Padahal kensinya kita lebih banyak daripada Jepang. Kemarin kita kejuaraan dunia di Jepang, kita juara 2 setelah Jepang. Kita berharap dengan kualitas mahasiswa yang jadi kensi, kita bisa dapat medali yang lebih banyak. Ketua Umum Perkemi Bali Erik Ros Priyonugroho menyatakan, sebagai tuan rumah kejuaraan dunia Kempo antar pelajar, Bali harus mengambil peran dalam menyukseskan baik penyelenggaraan maupun sukses prestasi. Kita mempunyai saingan berat, yaitu dari Jepang tentunya, bahwa kita nomor 2 kemarin di kejuaraan internasional. Tetapi ini juga mendorong bahwa kita pun sebenarnya bisa dengan total yang ada di Indonesia itu 290.000 kensi. Ini menyaringnya menjadi lebih mudah nantinya untuk yang tingkat mahasiswa. Suksesnya peningkatan prestasi cabang olahraga Kempo di Bali mendapat apresiasi tinggi pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya mendorong untuk sarana tempat latihan yang memadai dengan penyediaan lahan milik Pemprov Bali. Di sela-sela pengukuhan pengurus Perkemi Bali periode 2024-2028, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giriprasta menyatakan sarana tempat latihan sangat penting untuk peningkatan prestasi patriot olahraga di Bali, khususnya cabang Kempo. Gusti Ngurah Mertayasa dan Andika melaporkan. Saudara, informasi seputar serba-serbi Ramadan kali ini kami awali dari umat muslim Kampung Islam Kepaun Denpasar yang menggelar tradisi megibung atau makan bersama saat berbuka puasa. Ada tradisi ini telah dipertahankan hingga 1,5 abad untuk memupuk rasa kebersamaan antar warga. Warga Kampung Islam Kepaun Denpasar bersiap megibung atau melakukan tradisi makan bersama dalam satu nampan di Masjid Besar Al-Mujahirin. Tradisi ini dilakukan saat berbuka puasa di hari kelipatan 10 bulan suci Ramadan. Secara bergotong royong, warga menyediakan makanan yang disajikan dalam sebuah nampan untuk disantap bersama usai menunaikan sholat maghrib. Sejumlah nampan berisikan nasi serta lauk pauk disajikan di pelataran masjid. Satu nampan hidangan akan dinikmati oleh 5 orang. Megibung diyakini akan memupuk rasa kebersamaan antar warga muslim maupun non-muslim. Karena di sini ada kebersamaan. Satu nampan diisi oleh 4 atau 5 orang. Kemudian makan bersama-sama. Kemudian apapun ada di nampan itu yang dimakan bersama-sama.
Dan ketika startnya bersama, maka selesainya pun mesti bersama. Jadi makna persatuan atau kebersamaannya dari sana. Bagus sih untuk seterusnya, semoga ini terus dilestarikan oleh warga masyarakat Muslim Kepaon. Kebersamaan sih kalau saya sih, kebersamaan, keberagaman, kerukunan dan lain-lainnya. Tradisi ini merupakan akulturasi budaya Bali yang diserap oleh warga Muslim Kepaon yang telah ada sejak 1,5 abad silam. Akulturasi budaya Bali tidak lepas dari kedekatan dan ikatan silaturahmi warga Kepaon dengan Raja Pemecutan Denpasar sejak lama yang tetap terjaga hingga saat ini. Yuda Maruta melaporkan. Bulan suci Ramadan selalu menjadi momen spesial, terutama bagi wisatawan Muslim yang sedang berada di Bali. Nah, untuk mendukung kebutuhan mereka, saudara, sejumlah hotel di kawasan Kuta menyiapkan fasilitas tambahan yang menarik, yakni paket sahur dan buka puasa spesial selama Ramadan. Saat bulan Ramadan, wisatawan Muslim yang tengah berlibur ke Pulau Dewata memerlukan menu khusus untuk sahur dan buka puasa. Melihat kebutuhan ini, salah satu hotel di Legian Kuta Badung menyiapkan layanan operasional 24 jam dengan menawarkan paket sahur dan berbuka puasa. Paket yang ditawarkan ini tersedia dalam konsep prasmanan maupun à la carte, di mana para tamu dapat menikmati dengan puas berbagai hidangan yang lezat, mulai dari takjil hingga hidangan utama. Layanan ini sengaja dihadirkan untuk memberikan pengalaman kuliner yang variatif. Mereka mengkombinasikan berbagai hidangan Nusantara, termasuk hidangan khas Bali yang dapat dinikmati selama Ramadan. Kalau buka puasa kan makanan seperti takjil itu pasti ada. Kemudian kalau untuk domestic market kan memang makanannya pasti makanan lokal Nusantara ya untuk berbuka puasanya. Menunya yang disiapkan itu kita ada paket bukber. Kita combine fusion ya, antara food Bali sama food Indonesia fusion. Bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana Ramadan di Bali, paket sahur dan buka puasa spesial ini menjadi pilihan yang tepat yang memberikan pengalaman berpuasa di Bali akan menjadi lebih berkesan. Indra Wijaya melaporkan. Bulan suci Ramadan menjadi momentum untuk berbagi dan mempererat tali silaturahmi. Seperti yang dilakukan Kepolisian Resort Tabanan, bagikan ratusan takjil kepada umat Muslim di Masjid Al-Huda Kediri, serta anak-anak panti asuhan Al-Inayah Tabanan. Banyak cara untuk berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan membagikan makanan berbuka puasa kepada para umat yang membutuhkan. Menjelang waktu berbuka atau sholat asar, ratusan paket takjil berisi kue, nasi, lauk pauk, minuman manis serta sembako oleh jajaran Kepolisian Polres Tabanan dibagikan. Pembagian takjil tersebut menyasar umat Muslim yang beribadah di Masjid Al-Huda Kediri serta anak-anak panti asuhan Al-Inayah Tabanan. Kapolres Tabanan AKBP Chandra Citra Kesuma menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial serta upaya mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dengan masyarakat, khususnya anak-anak yatim piatu yang tengah menjalankan ibadah puasa. Selain berbagi, momen ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat selama Ramadan agar situasi di wilayah Tabanan tetap kondusif dan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk kita mengatensi anak-anak kita di sini sebagai bentuk kepedulian dari Polres Tabanan. Setidaknya kita memperhatikan mereka dalam kegiatan buka puasa bersama. Harapan kami mudah-mudahan sinergi antara kepolisian dengan masyarakat bisa selalu terjaga. Kegiatan ini bisa berlanjut di tempat-tempat yang lain sehingga silaturahmi antara umat dan umaroh bisa terjaga. Mudah-mudahan perhatian beliau memberikan manfaat buat anak-anak yang ada di sini. Mudah-mudahan semua bernilai pahala keberkahannya semua. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut berbagi. Dengan demikian, Ramadan tidak hanya menjadi waktu untuk beribadah, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat di Kabupaten Tabanan. Wayan Suantre melaporkan.
Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 13 Maret 2025 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Nimade Orchidia Wulaningsari. Halo pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, berikut kami laporkan update perakiraan cuaca untuk wilayah Bali yang akan berlaku pada Kamis 13 Maret 2025. Secara umum, wilayah Bali diperkirakan akan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Bali. Nah, kemudian untuk suhu udara diperkirakan akan mencapai kisaran 19 hingga 34 derajat Celcius. Dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter hingga lebih di perairan selatan wilayah Bali. Demikian laporan cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Trans dan via satelit Telkom 4. Akhirnya, kami mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.